Kemesraan ini begitu cepat berlalu. Kemesraan ini. Lagu kau lagu mesra, lagu romantis, ya kan? Tapi kenapa marah-marah begitu? Udah ngerti lah kalian. Tapi ya udahlah ya, nggak perlu kita bahas-bahas lagi. Karena makin kita bahas, makin sakit hati kita. Aduh ya. Jadi hari ini biar tahu kemarin Tom Lembong melaporkan hakim yang memberinya vonis sampai 1,5 tahun penjara. Bayangkan kalian, dikasih hati minta jantung dia. Dilaporkannya bukan cuma ke Mahkamah Agung, tapi juga dilaporkannya ke Komisi Yudisial. Artinya apa? Dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta empela, dikasih empela minta usus, besok minta anus. Sadar dirilah kau kawan. Banyak kali gaya musuh jagoan kau. Pengampunan modal kasihan. Malah bikin kayak gini kau. Alah. Gimana kira-kira Hasto? Mau melaporkan hakim yang memvonisnya 3,5 tahun penjara? Lapor dong. Oh iya teman-teman, ini ada topi warna hitam ya. Ya coraknya ini coraknya ini warna dia pakai belangkon dan pakai kaos ya. Setelah itu ada warna biru pakai udeng Bali, setelah itu ada warna putih ya. Kalau coraknya bebas, warnanya juga bebas. Baju begitu juga ya. Ada warna biru, ada warna hitam, ada warna putih ya. Kok jualan kawan Bung? Masa bodoh amat. Bodoh amat. Kok kalian bilang aku jualan suka-sukaku? Ya kan? Lebih bagus aku jualan daripada menyuap orang. Supaya bisa masuk menggantikan jadi anggota dewan, sementara dia dikorbankan dewan yang lain. Suap. Bos, ada apa? Atur dulu. Yang itu kan terpilih. Geser dulu sama calonku ini. Oh bisa bos aman. Berapa bos? Udahlah, berapa rupanya pasarannya? Kan begitu kan. Mendingan aku kecil-kecilan. Iya kan? Tapi nggak bikin dosa. Ya kalau untuk yang warna merah, besok aku ada datang baju warna merah ya. Karena apa? Karena kita akan merayakan Hari Ulang Tahun Indonesia atau Dirgahayu Indonesia yang ke-80. Gimana kalian? Masih ada yang pasang bendera One Piece? Terserah kalian. Kalau Bung Parbelak tetap bendera yang kukibarkan adalah bendera merah putih. Kalian boleh mengekspresikan kekecewaan kalian, boleh dengan cara apa saja ya. Karena juga menurut hukum dan juga undang-undang yang berlaku, tidak ada yang melarang ya kita untuk mengibarkan bendera atau logo kalau bukan bukan logo dari organisasi terlarang. Gak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan pernah mengibarkannya itu di atas atau lebih tinggi dari merah putih. Karena apa? Bendera merah putih harus menjadi bendera yang paling agung di Indonesia. Setuju ya? Setuju. Pung, gimana itu kalau misalnya kami sudah terlanjur terlanjur beli bendera One Piece? Nanti kita bahas. Kita mau bukan bicara tentang One Piece, kita mau bicara tentang Tom Lembong. Ya, kita dengar dulu beritanya.
Melalui tim kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong mendatangi gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangan tim kuasa hukum Tom Lembong untuk melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya. Ketiga hakim yang dilaporkan yakni Hakim Ketua Denny Arsan Fatrika serta dua hakim anggota yakni Purwanto S. Abdullah dan Alfi Setiawan. Adapun laporan dilayangkan lantaran Tom menginginkan adanya evaluasi dan koreksi agar keadilan serta kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia bisa dirasakan oleh semuanya. Bagi Tom, pembebasan melalui abolisi bukan akhir perjuangan, ia pun tetap ingin memastikan proses peradilan dijalankan secara adil dan profesional. Sebelumnya, Tom yang divonis 4,5 tahun penjara akhirnya bebas dari rutan Cipinang pada hari Jumat 1 Agustus 2025 kemarin. Tom dapat kembali menghirup udara bebas usai menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Sekarang ya lo kok ngomong masalah profesionalitas dalam hukum. Banyak kali. Udahlah kalau udah terima abolisi tenang-tenang baiklah. Duduk diam di rumah. Evaluasi diri. Kau suruh hakim mengevaluasi diri. Sekarang begini ya. Hakim itu sama tugasnya dengan penegak hukum yang lain. Kan begitu ya. Kejaksaan ya. Memburu para tindak pidana koruptor. Kan begitu ya. Setelah itu ada jaksa sebagai penuntut umum ketika sudah berproses di persidangan. Setelah itu ada hakim yang menjatuhkan vonis. Kalau nggak ada hakim, nggak ada vonis, gimana caranya orang bisa masuk penjara? Kan begitu. Ya, sekarang begini, yang kau laporkan cuman hakim. Maunya kau laporkan juga jaksa. Setelah itu kau laporkan juga kejaksaan semua stafnya. Setelah itu juga kau laporkan juga jaksa agung. Bapak STH Burhanuddin, Pak, Bapak siap nggak kalau dilaporkan Tom Lembong? Karena apa? Karena yang melihat kau itu melakukan tindak pidana korupsi, itu apa namanya? Bisa dikatakan yang paling berperan di sini adalah Kejaksaan Agung, kan begitu? Kenapa nggak kau laporkan? Kenapa jaksa juga nggak kau laporkan? Kenapa cuma hakim doang yang kau laporkan? Kenapa kau balas dendam ya? Kita lihat dulu ya, kita dengar dulu ya. Apa alasannya hakim ini dilaporkan? Selain ke Mahkamah Agung, tim penasihat hukum Tom Lembong juga melaporkan Majelis Hakim persidangan kasus importasi gula ke Komisi Yudisial. Laporan dilakukan karena tim penasihat hukum menilai ada dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme majelis hakim saat menyidangkan Tom Lembong. Tim penasihat hukum Tom Lembong juga meminta diadakan audiensi dengan unsur pimpinan Komisi Yudisial. Iya, jadi dalam berkas yang kita laporkan kali ini, kita lebih menitik beratkan pada perilaku si majelis hakim itu sendiri. Nah, perilaku ini apa? Yaitu perilaku pelanggaran kode etik di mana hakim ini terlihat selama proses persidangan ini tidak melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang mencerminkan profesionalitas di bidang di dalam persidangan ya. Nah, apa saja yang tidak profesional? Yang pertama, bahwa hakim tidak menjunjung tinggi pencarian kebenaran material dalam praktek persidangan pada saat pelaksanaan persidangan. Yang kedua adalah itu tidak adanya tindakan-tindakan majelis hakim yang ingin mencari kebenaran, mencari suatu kebenaran yang material, ya, di mana hakim tidak ingin menggali kebenaran-kebenaran yang bisa dikatakan menguatkan posisi atau kedudukan dari si terdakwa ini sendiri, gitu loh. Dia lebih cenderung terlihat ingin menyalahkan, ya kan, menggiring, bahkan membuat kesimpulan. Pernah membuat kesimpulan yang itu sangat menyudutkan, dan ini kan tidak dibolehkan hakim itu melakukan perbuatan seperti itu, gitu kan. Kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan itu dilakukan oleh Pak Hakim Alfi selaku anggota yang menyimpulkan bahwasanya Pak Tom Lembong lah yang mengorganize terjadinya importasi dan penunjukan distributor serta
penunjukan perusahaan-perusahaan swasta tersebut. Nah, di situ kesimpulan, wah ini luar biasa sekali kalau seperti ini. Nah, itulah kurang lebih katanya. Nah, tidak, ucapan, statement dan perilaku seperti itu tuh tidak mencerminkan kode etik dan perilaku hakim yang baik dan benar gitu. Jadi kita sangat menyayangkan, makanya selain ke Mahkamah Agung, kita juga melaporkannya ke Komisi Yudisial gitu. Nah, dalam pertimbangan putusan, di poin yang ketiga, dalam pertimbangan putusan yang dibuat oleh majelis hakim itu sendiri itu tidak profesional. Kenapa kita bilang tidak profesional? Tidak menjelaskan bagaimana kausalitas tindakan terdakwa atau perbuatan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana yang ada dalam pasal 2 ayat 1. Ini kan wilayah profesionalisme dia dalam bekerja. Perlu kita sampaikan juga terhadap Komisi Yudisial ini kita minta audiensi. Kita minta kesempatan untuk kita memberikan paparan dan menyampaikan laporan kita, juga bukti-bukti itu, dan tidak menutup kemungkinan nanti Pak Tom Lembong sendiri akan hadir untuk menyampaikan paparan tersebut dalam forum audiensi itu. Jadi untuk masalah waktu, jadi udah kita sampaikan ke Komisi Yudisial, nanti kita tunggu panggilan atau undangannya. Bukti laporannya ini sudah diberikan oleh Komisi Yudisial secara resmi, dan ini akan diproses oleh Komisi Yudisial terkait laporan kita ini, pelanggaran dugaan kode etik dan perilaku hakim. Oh, masih pengen minta audiensi. Dia menyebutkan bahwasanya hakim terlihat tidak menitik beratkan ya kepada penggalian penggalian fakta, kan begitu. Sekarang begini, kalau bicara tentang fakta, data, setelah itu bukti-bukti, ya kan, semuanya itu kan disajikan di ruang sidang, ya. Yang dari mana fakta atau data-data atau bukti semuanya itu didapat, kan dari kejaksaan kan. Ya kan begitu. Semua kan kalau udah P21 kan berarti kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kan begitu, semuanya ada di sana. Ya berdasarkan itu semuanya lawak. Kan begitu, dilihat ya tanggal sekian ada peristiwa ini, tanggal sekian ada peristiwa ini, siapa saksinya, apa buktinya, di mana tempat kejadian perkaranya, setelah itu tanggal sekian, apa kaitannya dengan peristiwa sebelumnya, setelah itu tanggal sekian lagi, siapa-siapa orang terlibat di dalamnya. Semuanya kan itu kan dari ya data-data yang disajikan. Kok kau bilang tidak mau untuk menggali lebih dalam? Tapi kira-kira begini, kalau nggak ada abolisi, kira-kira kayak gitu gak statement kalian? Ngelunjak kau. Kalau kayak gitu kan tenang aja, kita siasto tuh tenang, slow. Apalagi namanya nggak tercatat lagi sebagai sekjen. Masa iya, Bung? Nantilah kita bahas itu, Masa mau semua informasi mau kalian embat? Ya, dan tahu kalian ya, itu Roy Suryo dan teman-temannya. Ini berita lain lah dulu ya. Ternyata mereka juga mensomasi Bapak Jokowi. Dimensomasi Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi mengatakan bahwasanya ada orang besar di balik aksi mereka. Sekarang begini, kurasa bukan cuma Bapak Jokowi doang yang bilang kayak gitu. Banyak. Disuruhnya Bapak Jokowi minta maaf. Aduh, kita lihat dulu ya. Kita lihat beritanya. 12. Bahwa saudara tanpa merujuk dan menunjuk pribadi yang spesifik mengedarkan fitnah dan perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara katakan sangat menyakitkan karena sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. 13.
bahwa kami perlu tegaskan ulang kepada saudara bahwa klien kami berjuang secara konstitusional berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Klien kami memiliki rasa kebangsaan dan kenegaraan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini melalui perjuangan mengungkapkan kasus ijazah palsu untuk membersihkan legasi sejarah bangsa dan negara Indonesia dari nota hitam kelam akibat pernah dipimpin presiden 2 periode berijazah palsu. Berdasarkan uraian sebagaimana kami kemukakan di atas, kami meminta saudara mencabut pernyataan Anda orang besar di balik perjuangan klien kami sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum balik secara perdata maupun pidana. Saya ulangi kembali. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit perutku milik orang yang semua, bah. Mereka yang fitnah, mereka yang somasi. Sengklek. Beleguk, lamun bahasa Sunda nanti beleguk. Ari ieu teh kumaha atuh akang? Nu ngafitnah urang ieu, nu pencemaran nama baik ieu urang-urang ieu. Ya kumaha tuh? Ya kumaha ceritana ieu jadi Bapak Joko Widodo yang disomasi? Aneh pisan euy. Aya-aya wae. Udahlah, lieur euy, lieur. Coba bayangkan kalian ya, disomasi. Bapak Joko Widodo disomasi. Karena Bapak Joko Widodo mengatakan bahwasanya di belakang mereka ya itu ada orang besar. Ya kan begitu. Sekarang begini, jujur saja aku bilang ya, asumsi orang waras pun juga akan berpikir demikian. Karena apa? Coba, pagi siang malam itu aja kalian kerjakan. Apa gak perlu lagi kalian uang untuk anak cucu kalian? Oke lah, cucu gak usah ikut anak lah. Uang sekolah anak, uang listrik rumah, belanja, makan siang, makan malam, sarapan. Setelah itu apa? Kebutuhan-kebutuhan anak dan istri, beli baju. Uang kontrakan untuk yang masih kontrak. Yang bayar siapa? Perjuangan. Kalau aku jelas, ya opung parbela jelas. Aku masih punya usaha. Apa usahanya, Bung? Yang penting ada usahaku kecil-kecilan. Makanya aku gak pernah siang pagi malam ngomongin masalah ini terus. Gak terlalu penting sama aku, terlalu kebanyakan bicarakan masalah-masalah di negara ini. Karena apa? Karena aku juga tahu kalau negara juga gak terlalu punya waktu untuk memikirkan masalahku. Kalian tahu nggak ya? Kenapa mereka mensomasi? Sekarang begini aja lah, jujur aja aku bilang. Kalau bicara somasi, ya kan kedengarannya aja ini seram. Somasi. Kita somasi. Kan begitu seram. Tapi sebetulnya ini nggak ada apa-apanya ini. Siapapun berhak untuk mensomasi siapa. Kan begitu. Karena tidak ada sanksi di sana. Ada sanksi kalau misalnya disomasi contohnya, ya tidak melakukan apa yang dinyatakan di dalam somasi tersebut, maka dia dipenjara gara-gara kena somasi gitu. Kecuali dari somasi ada proses lanjutan kan, ini kan enggak. Untuk apa? Sampah. Tahu kalian kenapa mereka bikin kayak gini somasi, Joko Widodo somasi? Karena apa? Sekarang kan orang kan perhatiannya, telinganya, pikiran, otaknya itu kan kepada amnesti dan abolisi. Nah, cenderung cenderung mereka itu kurang mendapat perhatian.
Jadi mereka teriak somasi supaya apa? Untuk menarik lagi perhatian. Somasi. Jadi memang orang ini lihai kali, ya. Orang ini sangat lihai. Lihai bagaimana, ya, mencari momen supaya mereka itu tetap menjadi perhatian. Kan kalian tengok aja waktu kemarin abolisi amnesti, ya kan? Gak terlalu banyak membahas orang ini kan. Ada 3 hari tuh. Aku aja 3 hari gak terlalu tertarik bahas orang ini. Yang ku kaitkan ini lebih baik lagu membahas Tom Lembong sama si Hasto. Tapi itu negara ini ya kan, dinasti teriak dinasti, maling teriak maling, koruptor teriak koruptor. Nah sekarang fitnah teriak fitnah. Aduh, ya kita kembali ke masalah Tom Lembong. Jujur aja aku bilang sama kalian ya. Jujur aku bilang, kalau bicara tentang politik, ya, lebih masuk akal kalau memang saat ini Bapak Prabowo ya sebagai Ketua Umum Gerindra ya berpikir bahwasanya nanti 2029 dia akan bergandengan dengan siapa ya, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya. Memang ini peristiwa hukum tapi kental dengan politik kan begitu ya. Ya itu dulu dari Barbela. Salam Barbela, salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Black Kermajanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Bailmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama